Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 PKWU 10 MIPA 1. Nama saya Keisha Ayudia Permata Putri sebagai pewawancara. Nama saya Nurul Sulaiman jadi pewawancara. Nama saya Kansa Najwa Saraha sebagai pewawancara. Nama saya Dita Kestandali sebagai editor. Nama saya Kaila Syafana sebagai kameramen. Nama saya Reza Zulstiawan sebagai kameramen. Hai Kak Ika, Kak Taufik, apa kabar? Begini Kak, Kami dari kelompok 1 PKWU 10 MIPA 1. Saya sebagai Keisha dan bersama teman saya sebagai Kansa. Saya Arik. ingin meminta waktunya untuk mewawancarai Kak Ika dan Kak Topik mengenai usaha dekorasi lamaran dan seserahan lamaran pernikahan. Sebelumnya saya ingin izin meminta waktunya untuk tanya-tanya dulu ya Kak. Kapan mulainya usaha dekorasi lamaran pernikahan ini dan seserahan Kak Ika dan Kak Topik? Untuk backdrop, kita mulai bikin di bulan Oktober tahun 2020 dan mulai terima order di November 2020-nya. Sedangkan kalau seserahan itu menyusul di tahun 2021 bulan Maret. Kalau boleh tahu, alasan Kak Ika dan Kak Topik memilih usaha ini apa ya Kak? Dari kita sih karena kita lihat usaha seserahan, usaha dekorasi itu usaha yang lumayan menarik ya. Karena kan kita lihat setiap harinya pasti orang banyak mengadakan acara, baik itu acara lamaran, acara pernikahan, ulang tahun, tasyakuran akikah, pernikahan dan lain-lain sebagainya. Dan dimana orang juga pengen acaranya berkesan kan. Dan kalau acaranya berkesan juga pasti dibagikan lewat sosial media kan, sekarang lagi tren gitu. Dan pastinya dibutuhkan juga dekorasi di latar belakangnya kan. Kalau misalnya ulang tahun tanpa dekorasi kan kurang meriah. Apalagi kalau lamaran, nikah, pastikan itu momen yang jarang dan orang pengen abadikan dengan baik gitu, dengan dekorasi. Makanya kita tertarik untuk menjalankan usaha itu. Dan itu juga kita juga riset di Depok belum terlalu banyak usaha ini kan. Jadi kita lihat ada juga beberapa yang lumayan harganya gitu. Kenapa kita buat di segmen ya, usahanya sejenis tapi untuk segmentasi yang agak menengah gitu. Jadi semua orang juga bisa pakai dekorasi. Kalau boleh tahu, untuk modal awal usaha Kak Ika dan Kak Topik ini berapa ya Kak? Untuk usaha backdrop ya, awal dalam pembuatan satu model backdrop itu kan kita pakai sendiri, kurang lebih kita butuh 3 juta rupiah untuk bikin satu model backdrop. Kemudian kita kembangkan lagi untuk jadi bisnis usaha itu butuh beberapa model lain kan untuk menjadi portofolio dan katalog kita. Dan kita butuh peralatan lagi tuh, kita kumpulkan lagi modal sekitar 9 juta rupiah. Kalau untuk seserahan sendiri itu di awal-awal kan kita langsung beli 3 paket kotak sama beli peralatan, beli bunga, hiasan dan lain-lain itu kita butuh modal 12 juta rupiah di kurang lebih. Jadi modal awalnya 9 juta ya Kak? Boleh, Hansa selanjutnya. Apakah Kak Ika membutuhkan karyawan untuk menjalankan usaha ini? Iya, tentu saja kalau untuk dekorasi apalagi ya, itu nggak bisa dilakukan sendirian. Karena kan kalau pasang, apalagi dalam satu hari lebih dari satu lokasi kan kalau sendiri capek. Kita juga butuh partner buat bantu pasang, butuh juga buat orang yang bawa mobilnya gitu. Untuk seserahan sendiri juga sama. Awalnya bisa bikin sendiri di rumah. Karena kan ini kerjanya di rumah kalau seserahan ya. Terus tapi kalau kondisi sekarang kan udah punya anak ya, jadi nggak bisa dikerjain sendirian lagi, butuh ada yang teman bantu gitu. Oh iya, berapa sih Kak omset yang dihasilkan dari usaha ini? Untuk omset untuk sekarang ya, awal-awal sih bervariasi. Kalau usaha backdrop di saat musim lamaran atau pernikahan dalam usia kita yang sudah berjalan ini, di saat musim-musim yang ramai itu ya sekitar 12 juta kali ya. Kalau dalam seminggu itu kan kita rata-rata bisa terima 3 kali 4 sebulan ya, sekitar segitu. Kita kan sebenarnya seminggu itu bisa terima
order sampai 6, tapi kan nggak selalu full, nggak apa-apa tuh rata-rata 3 ya, sekitar segitu. Iya. Oh iya Kak, bagaimana sih Kak caranya Kak Ika memasarkan usaha ini? Untuk pemasaran ya, untuk backdrop pertama, kalau backdrop itu awal-awal kita dirikan, kita bikin promosi yang menarik. Jadi awal kan aku pakai sendiri, terus yang kedua aku tawarin ke temen aku yang mau ada acara lamaran gitu, terus aku kasih harga yang menarik lah pokoknya. Terus dibantu promosi itu dari teman ke teman. Yang kedua lewat apa ya, pertama kedua kita bikin portofolio, kita bikin model-model backdrop sendiri, kita bikin contoh-contohnya, kita foto, kita jadiin katalog buat portofolio di media sosial. Terus yang ketiga kita kasih harga promo ke klien. Jadi awal kita bikin usaha itu tahun 3 bulan awal tuh kita kasih promo, misalnya untuk backdrop gratis biaya pasang bongkar, terus gratis biaya transport 10 km dari lokasi kita. Itu kan lumayan kan kalau misalnya ada. Terus yang selanjutnya promosinya, kalau kita kan pemasarannya kebanyakan lewat sosial media, Instagram. Awal-awal kita paid promote tuh modelnya, jadi kita bayar untuk akun-akun yang followersnya banyak tuh, kita bantu dipromosiin. Jadi bayar berapa tarifnya mereka, terus ya mereka rekomendasiin jasa kita gitu. Kalau untuk seserahan kan aku menyusul ya, itu kan di Maret 2022. Seiring jalannya backdrop tuh udah lumayan banyak yang kenal. Nah itu klien backdrop aku tuh mulai nanyain seserahan gitu, jadi berlanjut gitu. Jadi kalau seserahan juga sih sebenarnya aku juga promosi ke temen dulu. Jadi tetanggaku yang mau nikah nih, aku tawarin mau nggak pakai seserahan aku, jadi biar aku tuh punya portofolio gitu di Instagram. Jadi aku kasih harga diskon dari harga yang aku pasarin normal, terus dipakailah. Jadi aku punya contoh-contoh buat diposting, dipasarin, dan alhamdulillah klien kalau backdrop tuh kan orang-orang lamaran ya, yang mau nikah juga sewanya ke aku lagi gitu. Sampai berlanjut deh sampai sekarang. Boleh lanjut? Apa saja suka dukanya dalam menjalankan usaha ini, Kak? Suka apa dukanya dulu nih? Sukanya dulu. Sukanya dulu ya. Kalau sukanya yang pertama, kalau di bisnis backdrop itu kan lamaran, kita seneng kalau misalnya klien udah dipasang nih di tempat, terus kasih komentar, wah bagus backdropnya, puas. Jadi kita juga pas ngeliat, oh iya bagus, terus kita juga kayak seneng gitu. Terus sukanya juga suami aku tuh yang sekarang kan dia ikut juga dalam usaha ini. Awalnya nggak bisa nyetir, sekarang kan gara-gara sering bawa mobil buat pasang backdrop sana sini, dari yang gang sempit sampai yang jalan tol gitu udah lancar, jadi lancar naik mobil. Terus sukanya lagi kalau di tempat klien, ya banyak klien yang macam-macam lah, ada yang ramah, ada yang baik, kadang dikasih makan gitu kan, dikasih tip. Ya senengnya gitu sih, di jalan juga seneng jadi ke tempat-tempat baru yang kita nggak tahu gitu. Kalau dukanya, Kak? Dukanya juga pasti ada ya. Dukanya tuh pernah kita awal-awal pasang backdrop dalam satu hari itu kan lebih dari satu lokasi ya, sampai tengah malam masih di tempat lokasi klien, sampai jam 1 malam baru mulai pasang itu kan, sampai pagi banget, dari sore sampai pagi. Terus pernah juga mogok mobil di jalan. Terus pernah backdrop kita patah, rubuh, itu alhamdulillah sih sebelum acara, jadi masih aman ya, tapi kan backdrop kita jadi rusak tuh. Terus apalagi dukanya banyak sih, dukanya juga apalagi ya macam-macam deh pokoknya. Bagaimana langkah-langkahnya sampai mengembangkan usaha ini sampai sekarang? Untuk mengembangkan usaha ini ya, yang pasti dalam mengembangkan usaha awal-awalnya kita susah payah dulu lah ya, kan aku bilang tadi awal-awal buka itu 1 tahun kita nggak ambil untung sama sekali. Jadi di 3 bulan pertama aja kita kan kasih promo itu kayak gratis pasang bongkar, terus kasih biaya transport yang murah, terus gratis biaya transport untuk jarak yang 10 km dekat dari lokasi kita. Lalu setahun pertama itu kita benar-benar nggak ambil untung sama sekali, kecuali untuk konsumsi, untuk transport atau bensin. Sisanya tuh kita fokus buat
beli aset-aset. Jadi setahun pertama itu kita benar-benar ya yang kayak udah perih-perih dulu deh. Terus baru abis itu setahun setelah itu baru bisa ambil keuntungan. Terus untuk mengembangkan usaha ini ya pasti untuk dekorasi apalagi ya kita selalu upgrade atau pelajari pesaing ya kan, karena harga di sini kan mungkin bervariasi ya untuk jasa dekorasi dan usahaan. Kita lihat di pasaran. Jadi sebelum kita buka usaha juga kita udah lihat sih kayak berapa sih kisaran harga di sini gitu. Ya itu pasti pelajari pesaing, terus selalu berinovasi, bikin desain baru. Untuk serahan juga sama, kita juga lihat kotak-kotak yang model tuh apa, terus bunga-bunganya kayak gimana, hiasan-hiasannya, terus cara-cara merangkainya juga kita perhatiin gitu. Bagaimana cara menghadapi persaingan dalam usaha ini? Persaingan ya, kalau persaingan sendiri karena usaha yang kayak gini kan mungkin banyak ya, apalagi di Depok juga banyak. Kita selalu menjaga kualitas lah untuk produk kita sendiri, karena kita nggak mau nurunin harga tapi kita pertahankan kualitas. Kalau bisa kita selalu meningkatkan kualitas, dan kalau bisa jangan sampai customer kecewa, karena kepuasan customer itu yang utama gitu. Karena kayak backgroup aja alhamdulillah kalau customer puas suka ada yang repeat order gitu. Jadi waktu lamaran dia pakai kita, terus acara tasyakuran pakai kita, pengajian, terus sampai akad juga pakai kita lagi gitu. Serannya juga di kita. Terus yang penting jangan sampai mengecewakan pelanggan, dan kepercayaan pelanggan itu yang pertama. Untuk serahan juga sama, kalau klien puas pasti direkomendasiin. Kadang aku juga terima order dari saudaranya klien aku yang kemarin-kemarin gitu. Jadi berlanjut terus ya alhamdulillah bisa eksis sampai sekarang. Terima kasih Kak Ika udah mau diwawancarai mengenai usahanya. Semoga sukses terus untuk usahanya Kak Ika. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas